Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Taruna Muhammad Rayhan Iqbal dari jurusan Keselamatan Penerbangan, Program Studi D3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan, Angkatan 15 Bravo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa itu barang-barang dangerous good, kemudian klasifikasi apa saja dari barang-barang dangerous good, dan yang terakhir adalah bagaimana upaya penanganan dari barang-barang dangerous good tersebut. Yang pertama yaitu pengertian dari barang-barang dangerous good. Menurut Aneks 18, barang-barang dangerous good atau barang berbahaya adalah bahan atau zat yang memungkinkan terjadinya bahaya terhadap kesehatan, keselamatan penerbangan, dan harta milik ketika diangkut dengan pesawat udara. Kemudian, bahaya apa saja yang dapat ditimbulkan dari barang-barang dangerous good tersebut? Yang pertama adalah keselamatan penerbangan, kedua kesehatan manusia, yang ketiga dapat merusak equipment pesawat dan barang-barang lainnya, dan yang terakhir dapat merusak lingkungan hidup. Berikutnya yaitu kategori barang-barang dangerous good berdasarkan perizinan pengangkutan ke dalam pesawat udara. Yang pertama yaitu acceptable atau diperbolehkan. Jadi barang-barang ini bisa masuk ke dalam pesawat udara dengan syarat harus dikemas dengan rapi dan aman. Kemudian yang kedua yaitu forbidden atau dilarang. Jadi barang-barang ini tidak diperkenankan sama sekali untuk masuk ke dalam pesawat udara. Kemudian yang ketiga yaitu exempted, yaitu barang-barang yang termasuk kategori forbidden tetapi diperbolehkan masuk dengan syarat harus mengantongi izin dari pemerintah yang jelas. Dan yang terakhir yaitu kategori accepted atau dikecualikan. Jadi kategori ini adalah kategori dari benda-benda yang dapat diangkut ke dalam pesawat udara karena keberadaannya memang sangat diperlukan dalam penerbangan tersebut. Contohnya adalah APAR atau alat pemadam api ringan dan dry ice. Selanjutnya, apa saja klasifikasi dari barang-barang dangerous good tersebut? Nah, barang-barang dangerous good sendiri terbagi menjadi 9 kelas yang tiap-tiap kelasnya terdapat juga beberapa divisi. Untuk yang pertama yaitu kelas eksplosif atau bahan peledak, yang kedua kelas gas, yang ketiga cairan yang mudah terbakar, yang keempat padatan yang mudah terbakar, kelima oxidizer, keenam zat beracun, ketujuh zat radioaktif, kedelapan zat korosif, dan yang terakhir kelas 9 yaitu kategori yang tidak termasuk ke dalam 8 kelas sebelumnya. Nah, untuk yang pertama yaitu kelas eksplosif atau kelas bahan peledak, berikut adalah penjelasan secara lengkapnya. Untuk yang pertama yaitu divisi 1.1, merupakan barang berbahaya yang memiliki bahaya ledakan tingkat tinggi. Contohnya adalah bom. Untuk divisi 1.2 yaitu barang berbahaya yang memiliki bahaya proyeksi tingkat tinggi. Contohnya adalah TNT, dinamit, dan lain-lain. Untuk divisi yang ketiga yaitu divisi 1.3 merupakan barang berbahaya yang memiliki bahaya api dengan hembusan atau proyektil yang kecil. Berikutnya yaitu divisi 1.4 merupakan barang berbahaya yang tidak menimbulkan bahaya yang signifikan. Kemudian divisi 1.5 merupakan barang berbahaya yang sangat tidak sensitif yang mempunyai bahaya ledakan yang besar. Berikutnya untuk divisi 1.6 merupakan barang berbahaya yang amat sangat tidak sensitif yang tidak mempunyai bahaya ledakan besar. Selanjutnya yang kedua yaitu zat gas. Nah, pada kelas 2 ini terbagi menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama gas yang mudah terbakar, yang kedua gas yang tidak mudah terbakar, dan yang ketiga yaitu gas yang beracun. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama yaitu divisi 2.1 atau divisi flammable gas, yaitu gas yang bertekanan jika bercampur dengan udara pada komposisi tertentu mampu membentuk campuran yang mudah terbakar. Contoh, butana, hidrogen, propana,
asetilin, dan lighters. Kemudian divisi 2.2 atau divisi non-flammable gas, yaitu gas bertekanan yang tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Contohnya ialah karbon dioksida, neon, nitrogen, helium, dan lain-lain. Selanjutnya divisi 2.3 atau toxic gas adalah gas beracun yang membahayakan kesehatan manusia. Contohnya adalah aerosol, gas air mata, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, yaitu kelas cairan yang mudah terbakar. Pada kelas ini tidak terbagi menjadi beberapa divisi, hanya terdapat pengertian dari cairan yang mudah terbakar, disertai dengan contoh dari barang-barang dangerous good kelas 3. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Untuk dangerous good kelas 3 yaitu flammable liquid atau cairan yang mudah terbakar, yaitu cairan yang mudah terbakar pada titik didih 60,5 derajat Celcius atau lebih rendah atau close cap. Contohnya adalah beberapa jenis cat tertentu, vernis, alkohol, aseton, petrol, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kelas 4 atau kelas flammable solid atau padatan yang mudah terbakar. Pada kelas ini terbagi menjadi 3 divisi, yaitu divisi 4.1 atau padatan yang terbakar apabila bereaksi dengan gesekan. Yang kedua 4.2 yaitu padatan yang bereaksi dengan udara. Dan yang terakhir yaitu 4.3 yaitu zat padat yang dapat bereaksi dengan air. Berikut adalah penjelasan secara lengkapnya. Untuk divisi yang pertama dari dangerous good kelas 4 yaitu divisi 4.1 atau flammable solid, yaitu zat padat yang mudah terbakar atau membantu timbulnya api melalui gesekan. Contoh match, sulfur, seluloid, dan lain-lain. Yang kedua yaitu divisi 4.2 atau spontaneously combustible, yaitu zat yang mudah terbakar jika bereaksi dengan udara. Contoh fosfor kuning atau putih, magnesium diamid, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu divisi 4.3 yaitu dangerous when wet, yaitu zat yang dapat terbakar atau mengeluarkan gas jika bereaksi dengan air. Contoh kalsium, karbid, sodium, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kelas 5 atau kelas oxidizer. Pada kelas ini terbagi menjadi 2 divisi. Yang pertama yaitu divisi 5.1 atau oxidizer. Kemudian yang kedua yaitu 5.2 atau zat organik peroksid. Berikut adalah penjelasan secara lengkapnya beserta contohnya. Untuk divisi yang pertama yaitu divisi 5.1 atau divisi oxidizer, yaitu zat yang mudah menghasilkan O2 atau oksigen yang dapat mengakibatkan kebakaran atau oxidizing substance. Contohnya adalah amonium, nitrat, fertilizer, kalsium klorat, dan bleach. Berikutnya yaitu divisi 5.2 atau organic peroxide, yaitu zat padat atau cair yang mudah terbakar apabila mendapatkan gesekan atau pengisapan uap lembab atau reaksi kimia. Contohnya adalah tetributil dan hidroperoksida. Berikutnya yaitu kelas 6 atau zat beracun. Pada kelas ini terbagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi 6.1 atau toxic substance, dan yang kedua yaitu divisi 6.2 atau infectious substance. Berikut adalah penjelasan secara lengkapnya. Untuk divisi yang pertama dari dangerous good kelas 6 yaitu divisi 6.1 atau divisi toxic substance, yaitu zat yang dapat menyebabkan kematian atau cedera serius atau membahayakan kesehatan manusia jika tertelan, terhirup, atau kontak langsung dengan kulit. Contohnya ialah arsenik, nikotin, sianid, pestisida, dan lain-lain. Berikutnya yaitu divisi 6.2 atau infectious substance, yaitu mereka yang diketahui atau mungkin mengandung mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, rickettsia, parasit, dan jamur, atau agen lain yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan. Contohnya ialah virus, bakteri, rabies, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dangerous good kelas 7 atau kelas zat radioaktif.
Pada kelas ini terbagi menjadi 3 divisi, yaitu kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Berikut penjelasan selengkapnya. Divisi yang pertama yaitu radioaktif tingkat 1. Ialah bahan radioaktif yang memiliki transport index sama dengan 0 atau tidak memancarkan radioaktif. Berikutnya yaitu radioaktif tingkat 2, yaitu bahan radioaktif yang memiliki transport index kurang dari 1. Dan yang terakhir adalah radioaktif tingkat 3, yaitu bahan radioaktif yang memiliki transport index lebih dari 1 dan kurang dari 10. Contohnya ialah tenaga nuklir dan kapal selam. Sebagai catatan, transport index adalah besarnya radiasi di luar kemasan. Berikutnya yang ke-8 yaitu kelas korosif. Pada kelas korosif ini tidak terbagi menjadi beberapa divisi, hanya langsung mengenai pengertian dari zat-zat korosif dan apa saja contoh dari barang-barang dangerous good kelas 8 atau kelas korosif. Berikut adalah penjelasannya. Dangerous good kelas 8 atau kelas korosif ialah bahan yang bentuknya cair atau padat yang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit jika disentuh. Kalaupun berasap, sangat berbahaya jika dihirup dan dapat menyebabkan iritasi pada mata dan dapat merusak logam atau struktur pesawat atau merusak barang atau kargo. Contohnya ialah baterai asid, sulfurik, potasium hidroksid, merkuri, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kelas 9 merupakan kelas dangerous good yang tidak termasuk ke dalam 8 kelompok atau 8 kelas sebelumnya. Berikut adalah penjelasannya. Yang terakhir yaitu dangerous good kelas 9 atau miscellaneous dangerous good adalah barang atau benda-benda lainnya yang dianggap dapat membahayakan namun tidak termasuk ke dalam 8 kelompok sebelumnya. Kemungkinan juga dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia atau petugas dan pesawat apabila tidak ditangani dengan baik. Contohnya ialah asbes, garlic oil, dry ice, dan beberapa material yang terbuat dari magnet. Petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang-barang berbahaya atau barang-barang dangerous good harus diperhatikan secara baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir potensi bahaya yang ditimbulkan oleh barang-barang dangerous good tersebut. Nah, selanjutnya, apa saja penanganan yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir bahaya yang dapat ditimbulkan oleh barang-barang dangerous good tersebut? Berikut adalah penjelasan secara lengkapnya. Penanganan dangerous good yang pertama ialah handling label atau label penanganan. Dalam penempelan label penanganan pada kemasan atau package barang-barang dangerous good harus menyertakan semua informasi yang berkaitan dengan barang-barang berbahaya yang ada pada kemasan tersebut. Informasi yang diperlukan yaitu yang pertama ialah bahaya primer yang dapat ditimbulkan, yang kedua ialah bahaya tambahan, dan yang terakhir adalah sifat-sifat dari barang-barang berbahaya yang ada pada kemasan tersebut. Hal ini bertujuan agar barang tersebut diberi penanganan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk cara penanganan dangerous good yang berikutnya ialah packing dan packaging. Kemasan adalah bagian terluar yang menutupi suatu produk atau barang dengan tujuan untuk menjaga produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan dengan benda lain. Setiap benda yang membungkus suatu produk di dalamnya dapat disebut dengan packaging, selama hal tersebut memang bertujuan untuk melindungi isinya. Adapun berdasarkan tingkat bahayanya, packing terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama packing group 1 bersimbol X memiliki resiko bahaya yang besar. Yang kedua, packing group 2 bersimbol Y memiliki resiko bahaya menengah. Yang ketiga, packing group 3 bersimbol Z memiliki resiko bahaya yang kecil. Adapun syarat packaging atau pengemasan dangerous good menurut Aneks 18 bab 5 yaitu yang pertama, kemasan yang kuat dan tersusun baik serta tertutup. Yang kedua, dapat berdiri tegak secara normal sepanjang penerbangan. Ketiga, kemasan harus sesuai dengan isi. Yang keempat, kemasan harus diuji berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kelima, kemasan harus dipertahankan dan dijaga keutuhannya. Keenam, kemasan dalam atau inner packaging harus dikemas secara aman dan berlapis. Dan yang terakhir,
Wadah yang sudah pernah digunakan harus diperiksa untuk mencegah timbulnya pencemaran pada pengemasan berikutnya. Upaya penanganan dangerous goods berikutnya adalah penyimpanan atau storage. Selama melakukan penyimpanan barang-barang dangerous goods, harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah posisi penyimpanan, yang kedua jarak pemisahan atau grup pemisahan yang terdiri dari pemisahan kompartemen, pemisahan ULD, pemisahan jarak vertikal atau horizontal, dan yang terakhir adalah pemisahan package. Untuk cara pemisahannya bisa dengan cara diikat atau diberi sekat. Yang ketiga adalah ukuran kemasan, yang keempat massa dari barang dangerous goods, yang kelima jenis atau aircraft type, yang keenam sifat atau karakter dangerous goods, yang ketujuh total one of each package, dan yang terakhir adalah transport index untuk radioaktif material. Upaya penanganan dangerous goods yang keempat adalah decontamination. Decontamination atau dekontaminasi adalah proses pembersihan suatu benda atau zat untuk menghilangkan zat pencemar, seperti mikroorganisme atau bahan berbahaya, termasuk bahan kimia, zat radioaktif, dan penyakit berjangkit. Dalam melakukan proses dekontaminasi, harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah tangani kemasan sumber atau leakage or damage. Kedua, periksa kemasan yang letaknya berdekatan. Ketiga, sisihkan atau selamatkan kemasan lainnya. Yang keempat, beritahu instansi kesehatan dan yang terkait. Kelima, beritahu negara tempat transit atau tujuan pesawat udara. Dan yang terakhir adalah beritahu pengirim atau penerima barang dangerous goods. Upaya penanganan barang-barang dangerous goods yang terakhir adalah Provision for Packs and Crew. Provision for Packs and Crew adalah pemberitahuan larangan membawa barang-barang dangerous goods bagi packs dan kru pada tiket, poster, leaflet, check-in counter, dan di area bandara. Serta barang-barang dangerous goods yang boleh dibawa oleh packs dan kru harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Provision of Information atau informasi pada kapten pilot atau yang biasa disebut NOTOX atau Notice to Captain adalah prosedur penanganan yang harus dilakukan oleh kapten pilot apabila terjadi insiden atau accident dangerous goods. NOTOX atau Notice to Captain harus memuat informasi yang berisikan antara lain yang pertama airway bill number, yang kedua PSN dan UN number, yang ketiga class or division, yang keempat packing group 1, 2, atau 3, yang kelima jumlah package dan lokasi pemuatan di pesawat, yang keenam net quantity of each package atau berat dari barang dangerous goods, yang ketujuh for radioactive material harus memuat informasi tentang quantity of package, kategori, dan lokasi pemuatan di pesawat, dan yang terakhir adalah memastikan apakah package untuk kargo atau hanya untuk pesawat umum. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai barang-barang dangerous goods, klasifikasi barang-barang dangerous goods, dan upaya penanganan dari barang-barang dangerous goods. Diharapkan dengan adanya video ini, teman-teman bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai barang-barang dangerous goods di dunia penerbangan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harap like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.